Kami ada sabat di hadapan Tuhan. Kami ingin supaya Tuhan Engkau mengajar kami, Engkau meyakinkan kami supaya iman percaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya hidup kami, tingkah laku kami menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Roh Kudus urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Kita belajar tema pada minggu ini adalah apa yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup orang percaya. Apa yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup orang percaya. Kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan kalau kita lihat di atas dari Alkitab ini, Mazmur 121, ada tulisan nyanyian ziarah. Saudaraku, orang-orang Israel yang laki-laki harus menghadap Tuhan 3 kali setahun ke hadirat Tuhan. Dan pada waktu itu mereka harus pergi ke bait Allah, bertemu dengan Tuhan. Dan mereka dari tempat-tempat di mana mereka berada, mereka berjalan pergi ke bait Allah. Dan mereka akan naik ke bait Allah karena itu letaknya di atas bukit, di gunung Tuhan. Setiap kali ada istilah gunung rumah Tuhan. Nah, saudaraku, tinggi bukit itu di mana ada bait Allah kira-kira 800 meter. Itu tingginya dan mereka harus berjalan ke sana. Puncak itu mungkin 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi mereka naik ke bukit sambil mereka membawa persembahan mereka. Bawa domba, lembu, kambing. Mereka membawa sebab firman Tuhan berkata, jangan orang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi mereka mendaki melewati jalan pada waktu itu berbatu-batu dan mungkin ada jalanan yang sempit. Dan mereka lakukan sambil bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Disebut nyanyian ziarah. Karena perjalanan mereka menuju ke hadirat Tuhan. Nah, Mazmur, kitab Mazmur atau dalam bahasa Ibraninya Mizmor, itu adalah puji-pujian yang disampaikan kepada Tuhan dalam suka atau dalam duka. Dan ziarah ini, nyanyian ziarah, ditulis pada Mazmur 120 sampai 134. Ada 15 Mazmur yang menulis tentang nyanyian ziarah. 4
Mazmur nyanyian ziarah ditulis oleh Raja Daud, yaitu Mazmur 122, 124, 131, 133. Satu dari nyanyian ziarah ditulis oleh Salomo, yaitu 127. 10 lagi ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Nah, saudaraku, kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke kerajaan surga, menuju ke bumi baru, langit baru. Kita sedang dalam perjalanan karena dunia ini bukan tempat kita. Ini hanya tempat singgah. Ini hanya sementara. Jadi kita sedang dalam perjalanan menuju ke kerajaan surga, menuju ke langit baru, bumi baru. Nah, di dalam perjalanan ini harus ada nyanyian ziarah. Harus ada puji-pujian yang terus-menerus naik kepada Tuhan. Harus ada, karena kita dalam perjalanan untuk masuk ke negeri yang Tuhan siapkan. Coba kita lihat dulu satu ayat, yaitu di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman, ini tentang pahlawan-pahlawan iman. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, ini berlaku juga untuk kita. Apakah bumi ini adalah tempat yang kita rindukan? Atau kita merindukan negeri yang Tuhan janjikan, yaitu kerajaan surga, yaitu satu kota, kata firman Tuhan, yang sudah disediakan oleh Allah. Apakah kita rindu ke sana? Sebab mereka menyatakan bahwa mereka hanya pendatang di bumi ini. Mereka orang asing di bumi ini. Saudaraku, apakah kita betah di bumi ini? Atau kita merasa kita orang asing? Nah, saudaraku, dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya singgah di sini. Itu sebabnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju kepada kerajaan surga. Nah, kita lihat lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, dikatakan kita pendatang,
kita orang asing, tetapi kita harus memiliki cara hidup yang baik, yaitu kita harus mematikan daging. Kita jangan hidup dalam daging, dan mereka, orang-orang yang belum percaya melihat. Sebab satu saat nanti Allah akan mengunjungi mereka, dan mereka akan memuliakan Allah karena melihat perbuatan-perbuatan baik anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, dalam perjalanan untuk menuju ke kerajaan surga, ada itu rumah Tuhan ada di gunung, tetapi banyak berhala-berhala pada bukit-bukit pengorbanan, juga di gunung-gunung. Jadi ada penghalang-penghalang yang membuat kita tidak lurus langsung kepada rumah Tuhan. Tapi ada bukit-bukit yang pengorbanan yang dibuat. Itulah Israel banyak yang jatuh di bukit-bukit pengorbanan, termasuk Salomo. Nah, saudaraku, yang pertama yaitu ada Molok. Molok itu adalah dewa bangsa Amon. Molok artinya raja. Jadi ada raja yang menguasai. Adakah Molok menguasai aku? Saudaraku, kalau kita yang menjadi raja dalam hidup kita, kita mau kehendakku yang jadi, cara aku yang jadi. Kita mau aku ada di atas tahta. Aku ini harus dimatikan. Karena ini penghalang. Karena kita tidak akan bisa sampai ke tujuan kalau kita biarkan aku ini yang bertahta di atas hidup kita ini. Saudaraku, ini Molok ini, dewa ini mereka buat dari logam, dan tangannya, model tangannya aja untuk tempat menaruh bayi. Karena anak-anak bayi dipersembahkan kepada Molok ini. Lalu kemudian dibakar, ada tempat bakarannya, di dalamnya ada api. Anak-anak dipersembahkan, bayi-bayi dipersembahkan kepada Molok. Dan saudaraku, jangan kita mau jadi raja atas diri kita, tapi kita harus mati. Dan yang kedua, yang juga akan menghalangi dalam perjalanan kita menuju ke kerajaan surga adalah Kamos. Kamos ini juga dewa bangsa Moab. Ini juga Raja Salomo jatuh kepada Kamos ini. Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Arti Kamos adalah penakluk. Saudaraku, bahwa itu dia menaklukkan kita. Apakah Kamos menaklukkan saya? Contohnya adalah rokok. Orang yang dikuasai oleh rokok, ditaklukkan oleh rokok, menjadi budak rokok, menjadi budak alkohol, menjadi budak kemarahan, budak iri hati, budak dari roh-roh najis, nafsu-nafsu kotor. Saudaraku, juga budak dari bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Saudaraku, ini harus dibuang dari kita. Karena ini penghalang untuk masuk di dalam perjalanan ke kerajaan surga. Yang ketiga penghalang adalah bangsa Edom. Bangsa Edom ini tinggal di pegunungan Seir. Edom ini adalah saudara dari Yakub. Dan dia waktu lahir berbulu dan dia itu kelihatan merah. Lalu tinggal di pegunungan Seir. Pegunungan Seir juga tanahnya merah. Dan itu batu-batunya juga merah. Dan waktu dia menjual hak kesulungan, karena yang merah-merah yaitu kacang merah.
Nah, saudaraku, kalau waktu dia tinggal di pegunungan Seir, bangsa ini mereka mempertahankan kekuatan dan kebijaksanaan sendiri. Karena pegunungan Seir itu sukar didatangi oleh bangsa-bangsa lain. Tidak bisa ditaklukkan. Jadi mereka bangga dengan kekuatan mereka sendiri, kebijaksanaan mereka sendiri. Tetapi satu waktu ada bangsa lain yang masuk. Tidak bisa masuk langsung, tetapi mereka menyamar seperti penjual. Mereka bisa masuk, baru mereka menyerang, baru bisa dihancurkan. Ini bangsa Edom. Nah, saudaraku, Edom ini bisa ada di dalam hidup kita. Yaitu kalau kita bangga dengan kekuatan kita. Kita bangga dengan kepintaran kita, titel kita. Kita bangga dengan kebijaksanaan kita. Kita bangga dengan diri kita sendiri. Saudaraku, ini harus dimatikan. Rasul Paulus berkata, segala hal itu aku anggap sampah. Aku buang. Saudaraku, itu kebanggaan-kebanggaan kita ini harus dibuang. Nah, yang keempat, yang menghalangi juga perjalanan kita untuk pergi ke negeri yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu menjauhkan diri dari ibadah. Saudaraku, kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ini sudah biasa, tapi saya ingin bacakan ayat ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan sampai menjauhkan diri dari ibadah. Kalau orang sampai menjauhkan diri dari ibadah, bisa karena satu, malas. Karena dia malas. Dia juga malas baca Alkitab, dia malas berdoa, dia malas memuji Tuhan, dia malas juga untuk hadir dalam ibadah. Yang kedua adalah karena menyimpan dosa. Karena dia menyimpan dosa, dia malas untuk datang dalam ibadah. Saudara, firman Tuhan berkata, kita nggak usah baca, itu Mazmur 1 ayat 5, berkata, orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Firman Tuhan berkata. Jadi saudaraku, kalau menyimpan dosa, itu menjadi malas ibadah, menjadi tidak mau ibadah. Yang ketiga, kalau ada kekecewaan, kita terperangkap dalam kekecewaan. Kita kecewa melihat si A, melihat si B, melihat si C, karena iblis telah menaruh pikiran-pikiran kepada kita, sehingga membuat kita kecewa, lalu kita tidak mau ibadah. Nah, saudaraku, sebab itu kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak terperangkap dan penghalang untuk perjalanan kita menuju ke negeri yang Tuhan siapkan itu terhambat. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan buat kita, Tuhan dalam perjalanan kita, Tuhan berperan aktif. Apa yang Tuhan lakukan itu dikatakan di dalam Mazmur 121 ini. Yang pertama dikatakan ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu pertolongan kita hanya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, waktu menghadapi percobaan, persoalan, apa tindakan kita untuk mewujudkan bahwa
Tuhanlah sumber pertolongan kita. Karena kita harus tunjukkan di dalam sikap, tunjukkan di dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, kalau kita buat keputusan sendiri, kalau kita punya kekuatan sendiri, kita punya ide-ide sendiri, kebijaksanaan sendiri, maka kita tidak menjadikan Tuhan sumber pertolongan. Saudaraku, waktu masalah Israel ditekan oleh Firaun, sehingga makin dikurangi bahan-bahan untuk membuat pembangunan itu. Pada waktu itu di Israel membuat keputusan sendiri, yaitu dia mandor Israel menghadap Firaun dan mau minta supaya Firaun untuk menolong mereka, membebaskan mereka dari hal-hal itu. Tetapi apa yang mereka dapat? Justru Firaun memperketat lagi dan menyiksa mereka. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita pikir bahwa jalan kita yang terbaik. Kita tidak mau tunggu Tuhan. Tapi kita harus serahkan kepada Tuhan dan menanti jawaban dari Tuhan. Padahal Tuhan berkata lewat waktu Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan mendengar teriakan-teriakan Israel. Tuhan mendengar. Nah, saudaraku, ini penolong di dalam bahasa Greka yaitu parakletos. Parakletos itu artinya advokat, pembela. Dia adalah pembela, penolong. Jadi dia akan membela kita mati-matian. Saudaraku, itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus waktu dia mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14, 16, 17, oke, kita lihat saja. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, ini adalah Tuhan sumber pertolongan, Parakletos. Dan juga dikatakan di dalam Yesaya pasal 40, Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Saudaraku, Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di dalam bahasa aslinya, ini bukan melukis, tetapi engrave, mengukir. Saudara, melukis itu cuma sapu-sapu begitu ya. Tapi kalau engrave, mengukir, itu pakai benda tajam dan itu dengan dikerak, itu mengukir. Bahasa asli mengatakan bahwa aku mengukir engkau di telapak tangan. Saudara, kalau diukir apa bisa hilang? Gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalaupun dapat, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Dia adalah penolong. Yang kedua, di dalam ayat di Mazmur 121 ini, ayat 3 dan 4, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga ini bahasa Ibraninya adalah syamar. Syamar atau shomer. Shomer Israel. Kita suka nyanyikan itu. Shomer Israel. Nah, tidak tertidur itu dalam bahasa aslinya loyanum. Hine loyanum. Behold, lihatlah, tidak tertidur penjaga Israel. Nah, saudaraku, artinya adalah bahwa Tuhan terus-menerus memperhatikan kita. Tuhan terus-menerus memelihara kita. Dan itu sudah sepanjang sejarah. Kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Mulai dari Adam sampai Abraham, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan tidak terlelap, tidak tertidur, Tuhan tidak terjaga. Dia tahu apa yang kita perbuat. Dia tidak pernah lalai dalam menjaga kita. Saudaraku, melebihi seorang ibu menjaga anaknya. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau ibu-ibu dapat melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Nah, saudaraku, arti daripada shomer ini adalah mengawal satu. Yang kedua, mengawasi. Yang ketiga, melindungi. Yang keempat, menunggui sesuatu supaya jangan hilang, ditungguin, dijaga supaya jangan hilang. Saudaraku, itu arti bahasa Ibraninya. Dan saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menjaga kita dalam perjalanan hidup kita ini. Saudaraku, sebab itu mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat ayat 5 dan 6 dari Mazmur 121. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Saudaraku, ini Tuhanlah yang menaungi engkau. Penaung itu dalam bahasa Ibrani Avigdor. Avigdor itu artinya Bapa Pelindung. Avigdor itu juga salah satu nama Musa. Musa ada 6 nama. Dan Avigdor salah satu nama Musa. Artinya dalam bahasa Inggris, the one who establish boundaries. Seorang bapak yang menegakkan batas-batas. Oh, jangan begini nak, jangan begitu nak, jangan ikutin itu nak, jangan. Nah, itu yang orang yang benar-benar establish batas-batas. Saudaraku, sebab itu dia adalah Bapa pelindung. Dan dikatakan God is my protector. Tuhan adalah yang melindungi aku. Dia gembala. Itu juga Avigdor, penaung, yang mensupport suatu tempat berteduh di mana dia sediakan. Saudara bayangkan ada panas terik, ada angin yang sangat kencang, dan mungkin hujan yang sangat lebat. Nggak tahu mau kemana, tapi kalau ada tempat perlindungan, lalu kita ada di situ, oh senangnya, aman. Nah, begitulah Tuhan. Tuhan adalah tempat bernaung. Adalah tempat yang menaungi kita. Saudaraku, Tuhan akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Nah, kita lihat Mazmur 78. Ini Mazmur 78 ayat 12 mulai. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban
di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Saudaraku, Tuhan akan melakukan itu di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, Dia tiang awan, tiang api. Pada waktu perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan. Kita keluar dari dunia menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam perjalanan, Dia mendampingi, menaungi kita, tiang awan, tiang api. Dia menuntun perjalanan kita. Itu lambang kehadiran Tuhan, lambang dari perlindungan Tuhan, lambang dari perjalanan, tuntunan perjalanan Tuhan. Saudaraku, biar kita ingat ini. Dalam perjalanan kita tidak sendiri. Dia mengerti apa yang kita alami. Dan kalau sampai kita ada masalah, ada persoalan, itu adalah proses yang diizinkan oleh Tuhan. Maka kita hanya menurut saja. Nanti Dia akan menyelesaikan segala sesuatu. Karena proses itu baik buat kita. Supaya kita bisa lebih hari, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau yang luar biasa. Engkau adalah Shomer, penjaga kami yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Engkau adalah Avikdor yang menaungi kami seperti tiang awan, tiang api bagi kami. Semasa hidup kami, Engkau terus menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, biar mata kami hanya menuju kepadamu. Biar dalam perjalanan kami keluar dari dunia ini, kami menuju negeri yang Kau janjikan. Tuhan, biar hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Selama ini masa-masa di mana kami harus tinggal di rumah, Tuhan memberkati kami. Tuhan, mungkin ada banyak yang ada kesulitan dalam ekonomi. Tuhan, Engkau penjaga kami. Engkau adalah yang melindungi kami, yang menaungi kami. Tuhan, Engkau menyediakan semua yang diperlukan bagi anak-anak, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau luar biasa. Allah kami yang dahsyat. Hihiala masih kiara namayano irata pasti inakalamaya namo yarada payane ira pasti irala payamo. Haleluya. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang berdiri di garis depan untuk melayani orang-orang sakit, dokter-dokter, perawat. Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka kuat, berikan daya tahan tubuh mereka kuat. Tuhan, juga kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya Engkau memberikan hikmat dalam mengatasi
virus corona di dalam negara kami ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami ikat semua virus-virus corona yang ada di bumi Indonesia, kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga El Shaddai dimanapun juga mereka berada, Engkau memberkati mereka. Tuhan, biar hati mereka lebih dekat kepada Tuhan. Biar lebih mereka taat, belajar taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami di perjalanan Tuhan, dan biar di rumah kami masing-masing dimanapun berada, Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.